Awalnya gimana Mas Kanto? Ya awalnya ya main-main aja sama pemain Jimmy Sandoval itu. Kebetulan Jimmy itu ngontraknya di daerah rumah saya. Let's play the game. Rasa tegang. Aduh, Mas Matius Kristanto, Bos Katra. Bener ya, Bos Katra. Teman-teman pemain yang manggilnya Bos Katra. Karena ternyata orang yang mengurusi segala macam keperluan tim, atau lebih kerennya dipanggil disebut kitman. Kitman. Sudah sejak kapan Mas Kato menjalani profesi itu? Ya semenjak sekitar tahun 2008-2009 lah. 2008. Ya saya masih di bangku sekolah, itu sekolah dasar. SD Mas? SD ya. 2008 SD, nah percaya Mas. Nah, Enggak, maksudnya kan SD mau ke SMP. Oh, gitu. Seperti itu. Awalnya gimana Mas Kato? Ya awalnya ya main-main aja sama pemain Jimmy Sandoval itu. Kebetulan Jimmy itu ngontraknya di daerah rumah saya. Setelah dia pulang berangkat latihan, saya menyapa, akhirnya saya dibawa ke Mandala seperti itu. Dan ini salah satu wujud cinta PSM juga. Salah satunya. Kalau cinta PSM Pak? Cinta PSM. Kalau enggak cinta PSM saya udah pergi. Karena sudah sama tim-tim lain kan. Ya. Dan menjadi pengabdian Mas Kato untuk PSM pastinya. Iya, pastinya. Ya, jadi apa istilahnya kecintaan terhadap klub itu disalurkan dengan pengabdian menjadi kitman. Betul. Terus dari yang tadi dibicarakan, setelah itu kenapa bisa kemudian Mas Kato direkrut apa bahasanya? Ya, menjadi kitman itu. Kebetulan saya tiap sore saya main ke Mandala. Tiap sore tiap ada latihan saya ke Mandala. Setelah itu saya waktu itu ada Pak Cunong di belakang gawang, saya ikut juga di belakang gawang. Ada bola yang ke belakang, saya ambilin. Setelah ambilin, saya kasih depan. Saya rutin tiap sore ke situ. Kebetulan ada pihak manajemen PSM yang melihat. Siapa itu Mas beliau? Pak Nugroho Swasto. Oh Pak Nugroho. Ya, kebetulan beliaunya memanggil saya untuk memakai sepatu. Ya, setelah itu saya disuruh bantu-bantu, ya sekedar ala kadarnya aja untuk membantu Pak Cunong, tapi tidak formal. Jadi belum terlalu fokus sekali ya. Saat itu masih ada Mbak Cunong gitu. Ada Mbak Cunong. Tapi istilahnya ini ada keinginan tersendiri nggak dari Mas katanya untuk wisabel? Apa ya, kalau aku bilang bekerja juga iya, berpartisipasi juga iya menjadi kitman ini. Ada nggak dari dulu sih punya kepikiran nggak bakalan aku ngabdi ke PSM itu lewat langkah yang seperti ini gitu? Kalau dari dulu nggak ada pikiran sama sekali sampai sekarang. Belum ada ya? Nggak ada, cuma nonton aja. Iya, mengalir aja. Terus tiba-tiba jangan terus kemudian direkrut Pak Nugroho tadi gitu ya? Ya intinya saya masih bertahan sampai sini kan, intinya satu, kejujuran dan kepercayaan. Kalau dua-duanya itu tidak ada, pasti saya udah pergi, udah dicoret dari PSM. Cuma itu aja. Dan bahkan mungkin sekarang sudah jadi ini ya, sudah jadi apa namanya, tumpuan. Ya. Jadi tumpuan untuk ngurusin segala halnya. Sekarang jadi Mas Kato yang jadi istilahnya urusan si perkap ini jadi ini ya Mas Kato ya? Ya semua di saya sekarang malah. Semua malah? Ya semua malah, untuk perlengkapan latihan, untuk
yang mencarikan lapangan seperti itu. Wah, jadi manajer Mas. Belum. Cita-citanya kan jadi manajer, tapi Amin. nggak kesampaian. Oh iya, bukan nggak, belum. Iya. Loh, kita kan nggak tahu Mas. Iya. Iya. Coba tahu nanti bos kalau jadi bos pasien. Alhamdulillah. Gitu. Terus sebenarnya apa sih Mas yang dilakuin Kitman ini? Untuk yang dilakukan Intinya itu menyiapkan perlengkapan latihan untuk tim ya. untuk tim. Hmm. Kalau setiap pelatihan beda-beda. Hmm. Nah, kita harus menyesuaikan juga dalam artian oke, sepertinya ini pelatihnya Kuceto. Kuceto kan pengennya 1 jam sebelum latihan kita sudah ada di lapangan Gitu. untuk menyiapkan semuanya dan menyiapkan programnya. Nah, setelah itu kan kita di briefing semua untuk program hari ini A, B, C. Nah, kita harus menyiapkan itu semua. Harus pintar-pintarnya kita juga. Jadi seorang kitman itu dituntut untuk bisa memahami apa kebutuhan yang Ya, nantinya kebutuhan jadi pelatih. kebutuhan pelatih untuk melakukan training untuk timnya ya. Ya. Jadi istilahnya hari ini ada pelatihan oleh siapa dan pelatihannya apa aja, yang dibutuhkan apa aja, itu harus di. Iya, sebelum berangkat kita briefing dulu. Dan itu setiap hari Pak? Setiap hari. Biasanya kalau sehari itu sekali, bisa pagi, bisa sore. Ya, kemungkinan besar itu sore terus. Sore ya. Ya. Yang pasti Yang ada pasti, latihan ya pasti sore gitu. Berarti dari 2008 sampai sekarang bisa dikatakan sudah 10 tahun menjalani ini. Hampir. Hampir 10 tahun. Tapi itu apa istilahnya apa sih yang dirasain Mas Gatot pada saat menjalani hal ini dengan pasti tanpa ada tendensi apapun ya, tidak ada kepentingan apapun kan, istilahnya apa sih yang dirasakan, apa memang ya wis lah aku bangga lah aku bisa berpartisipasi, atau ada perasaan lainnya itu Mas? Yang dirasakan ya enjoy aja. Enjoy karena kan semua orang pengen merasakan jadi bagian dari tim PSIM. Nah, bagian yang sesungguhnya. Ya. Saya mengabdi ini dengan tulus tanpa pamrih, biar yang selama ini dicita-citakan oleh masyarakat Jogja itu akan terkabul. Gitu ya. Iya. Itu istilahnya mengabdikan diri untuk menjadi bagian dari tim yang mana memang ya tendensinya untuk pengabdian aja. Ya kalau misalnya di suatu saat ada kerjaan yang di luar itu ya alhamdulillah, kita harus bersyukur bahwa poin plusnya di situ. Dan itu udah dapat ya Mas? Sudah. Wah, ya. Berarti dalam artian bahwa hal ini sebenarnya bukan hal yang negatif ya, bukan hal yang jauh, bukan menggambarkan bahwa apa suruh atau apa jauh ya, tapi ya memang ini positif. Ya ternyata. Positif aja. Kalau saya sih enjoy aja. Menikmati ya. Menikmati. Kalau jadi, orang berpikiran bahwa kitman itu disuruh sana disuruh sini ya, kalau mentalnya nggak kuat ya udah down nanti. Itu dia makanya yang saya bilang kayak gitu. Jadi ternyata nggak seperti yang dipikirkan mungkin ya. Jadi ini wujud dari pengabdian, di mana itu juga ternyata positif juga karena kita bisa menyalurkan sebuah kecintaan terhadap klub dengan menjadi bagian dari klub dan mengabdi untuk klub. Betul. Seperti itu ya. Dan ternyata ada poin positif lainnya. Iya, poin positif yang bisa didapatkan, entah pekerjaan, entah mungkin apa. Kalau hal yang paling besar dirasakan Mas Katro itu sangat bermakna sekali ya Mas, yang didapatkan dari pengabdian ini. Terutama kita kekeluargaan. Kita mengenal satu sama lain, berkeluarga sama tim PSIM, berkeluarga sama supporter. Kita menambah persaudaraan, bukan untuk lingkup di lingkungan kita, tapi kan lingkup lebih luas lagi. Dan bahkan istilahnya pemain yang mana datang silih berganti pun juga bisa menjadi menambah saudara. Betul. Seperti pelatih juga itu kan berganti silih juga. Dan itu ternyata ada poin tambahan juga di situ. Iya. Jadi menambah
keluarga, menambah Keluarga, persaudaraan. Gitu. Hal-hal yang apa namanya 10 tahun ini, selama 10 tahun Mas Kantro mengabdi Depok ini, hal yang paling pahit yang pernah dirasakan awal, boleh dijawab boleh nggak? Hal yang lebih pahit itu kan ya sudah pada tahu lah, zaman udah beda, zamannya kan udah beda. Oh, Dulu ada uang, dulu nggak ada uang, sekarang ada uang. Nah, seperti itu. Ya Kenapa dulu jadi pahit? Karena dulu dulu ada rekoso, uang, terus sekarang ada uang gitu. ya dulu rekoso, sekarang sudah tertata. Oh istilahnya Ya. dulu ngalami kepahitan yang istilahnya Ya. apa jenenge pahit-pahit sih lah, terus sekarang baru kerasa Ya, bahwa tapi sekarang- proses semua itu kan butuh Oke. proses ya. Berarti bukan pahit dong Mas, berarti kan manis, indah pada waktunya kan. Ya bisa dikatakan seperti itu. Enggak, maksudku gini, hal pahit yang pernah dirasakan mungkin misal nih ada satu momen yang mungkin Mas Kato rasain, wah apa banget aku kayak gitu, atau yang membuat down untuk mengabdi sebagai gateman. Saya nggak berpikiran bahwa saya akan down, saya akan ya tak jalannya aja proses. Karena enjoy tadi Enjoy, ya, jadi iya. istilahnya wis ra mikir sing aneh-aneh, ra mikir sing negatif-negatif kan kayak gitu ya. Iya. Kemudian aku Jalan aja, menjalani jalan itu, iya. mungkin menjalani dengan ikhlas, terus menjalani aku menikmati itu, jadi semua nyantai. Nah, iya. Sejauh mana Mas pernah, kan pasti nggak hanya dalam urusan latihan ya, dalam urusan pertandingan pun juga Mas Kato pasti juga terlibat juga ya Mas ya. Kalau dalam sebuah pertandingan, untuk dalam apa dulu ini, dalam untuk Ya entah home, entah away gitu. ya tergantung untuk pihak manajemen yang akan diberangkat siapa. Tergantung Kan kebetulan kan permintaan. kitman kan ada 2. Ya kadang bisa diberangkatkan 2, kadang bisa diberangkatkan Cuma 1. satu. Ya tergantung tapi kebanyakan saya yang berangkat itu. Berarti ada poin lagi dong, soal piknik, soal melaku. Ya kalau piknik ya piknik, tapi kan di sini tujuannya kita akan bertanding. Bertanding, kalau nanti ada istilahnya kita ada keberuntungan, ada manis, ya itu kita dapat poin, itu udah hal yang luar biasa. Ya kalau misalnya timnya itu di waktu away kalah, ya kita sakit, mulus dodo. Tapi itu kan belum keberuntungan timnya. Tetap ngerasain apa kondisi pertandingan itu. Ya. Pamane misal apa namanya timnya nilai dapat poin ya wes kita senang istilahnya Senang, kita bergembira, tapi enggak Ya, dapat seneng poin. dalam artian seneng enggak ura-ura enggak. Maksudnya tetap gembira, Ya. menjalani itu gembira, tapi pada saat ternyata jauh apa namanya melakukan away dan tim nggak mendapatkan poin, ya tetap merasakan kesedihan juga. Berarti. Contohnya di waktu Persiraja lawan PSM itu di Aceh itu. di Aceh Itu kan yang berangkat cuma sekitar 13 orang kalau nggak salah. 13 orang, Oh. keseluruhan Mas. Ya paling keseluruhan itu Maksudnya udah ada pemain, pelatih, terus 20. Oh, sekarang 20. Semua ya Oke. 20 atau berapa itu waktu Mhm. di Persiraja itu kan waktu itu kan menang. Kita ketinggalan dulu, menang 2-1. Kalau nggak salah loh. Tuh ya. Kemudian kita supporter Persiraja itu mendukung tim tamu. Malah mendukung. Ya, karena Persiraja itu mainnya jelek. Oh gitu. Ya, Jadi wujud protesnya mungkin terus kemudian mendukung tim tamu. ya, Dalam tanda kutip ya istilahnya. ya. Menariknya di mana? Ya kita bisa mencuri poin dengan pemain yang pas-pasan. Dan itu jauh Jauh. kondisinya ya, Ya, di ujung kondisinya. sana ya, Di ujung, ya. Indonesia. Kondisi tim berangkat pas-pasan, apa minim anggota lah istilahnya yang diberangkatkan, bisa nyuri poin dan di sana aman apa sih? Ya, menang. Aman ya, Aman. aman ya. Menarik. Ya terus setelah itu kan kita pulang disambut supporter di bandara. Jogja Ya, juga, disambut. Ya oke. Paling jauh Mas, Persiraja itu. Apakah ada yang lebih jauh lagi yang pernah Mas Kato ikuti? Ya paling Persiraja itu mungkin
sama yang di Sorong, Papua Manokwari. berangkat ke sana ya. Iya. Yang paling membuat jantung berdebar pertandingan mana? Ya pertandingan main 9 tuh. Main 9 Main 9. Waktu kita di Gresik. di Gresik. Ya. Mendebarkannya di mana? Ya menit terakhir. Apakah suasana mencekam atau gimana? Ya intinya kan kalau main 9 itu kan kita di setiap laga harus menang. Pertandingan tuh final. Sebenarnya setiap laga itu final. Adalah final. Karena kan kita main 9. Belum dimulai liganya, kita udah main 9 dulu dari bawah. Nah, itu kan setiap laga harus kita berebut biar tetap harus poin. Harus poin. Setiap laga tuh ya kita minimal 1 bisa menang. Ya alhamdulillah. Jadi ada suatu momen yang mana menurut Mas Kato adalah sangat keterbatasan di situ karena sudah minus 9 duluan. Terus dan Mas Kato mengikuti itu. Ya. Endingnya gimana? Ya endingnya alhamdulillah kita bisa bertahan di Liga 2. Iya. Jadi endingnya happy lah. Ya happy. Sekelas yang tersiok-siok gitu kan. Misalnya awalnya harus minus 9 toh. Coba tim luar negeri pun di main 9 pun belum tentu bisa bertahan. Seperti itu aja logikanya. Apa yang mendasari Mas menurut Mas Kato? Ya kalau mendasari dengan main 9 itu kenapa bisa bertahan dengan main 9 pada saat itu? Kebersamaan dan kekompakan manajemen. Semua ya? Iya. Manajemen, pelatih, pemain. Iya. Ini satu misi lah istilahnya. Ya satu misi untuk kita menyelamatkan bertahan. Jadi pengabdian Mas Kato ini istilahnya 10 tahun mengabdi ke PSM, ada nggak satu sosok yang mungkin seperti Mas Kato itu seorang yang berjasa atau seorang yang benar-benar istilahnya benar-benar Mas Kato pandang bahwa wong ini memang spesial gitu istilahnya. Ya kalau memandang sosok itu mungkin ya Mbah Putih. Ya karena berjasa juga di saya juga dan waktu pertama saya di situ ya juga beliaunya ada di situ juga waktu pertama. Jadi pertama Mas Kato ya. Di tahun 2008 itu juga Mbah Putih sudah masih di situ juga. Banyak jasanya juga Mas Kato gitu ya. Orang tua masih Mas? Orang tua masih, ibu bapak ya? sudah nggak ada. Pada saat mengetahui bahwa seorang Mas Kato ini menjadi seorang kitman yang mana mengabdi pada PSIM, perasaan dari orang tua atau keluarga sendiri Mas? Kalau orang tua ya mendukung aja. Bangga Mas? Iya. Karena kan anak lanang dewi. Anak lanang dewi terus ya wis apa sing mau karepnya tak dukung, ibu mendukung. Jadi istilahnya jadi kebanggaan sendiri di keluarga bahwa seorang anak lelaki yang sendiri bisa hidup sendiri lah ibaratnya. Ya. Dan selama ini memang menjalani ini memang Mas Kato juga mandiri benar-benar. Mandiri ya. Kebetulan saya nggak tidur di rumah, tidur di Wisma. Di mes ya? Iya di Wisma, di mes. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang ya. Di koyok istilahnya ya merantau. Iya, padahal ya cuma rumah sama Wisma cuma nggak sampai 5 menit. Nah makanya, tapi tetap istilahnya merantau karena pengen mandiri. Iya memang. Ini bos, kamu tanya bos. Enggak usah, bos aja. Bos Katro. Punya Instagram? Ada. Followernya berapa? Dulu pernah. Gini, pertanyaan saya rubah di Instagram. 2008 itu Instagram dulu ya? Udah ya? Hah? Belum ada ya? 2008 belum ada Instagram. Ya Facebook lah. Facebook itu kan zamannya BB. Nah, berarti Facebook udah ada, oke? Ya. Dari Facebook. Punya Facebook kan? Punya. Nah, pada saat 2008 sebelum menjadi Catman, sampai sekarang sudah menjadi Catman, ada nggak perubahan di Facebooknya Mas Kato? Perubahan? Otomatisnya jadi orang terkenal Mas Kato. Siapa yang nggak kenal kan istilahnya Mas Kato gitu loh.
Ada nggak perubahan sih? Perubahannya ya biasa aja, tambah teman. Nah, Facebooknya apa tuh? Follower apa tuh? Pertemanannya bertambah. Iya. Instagram berapa ribu mas follower? Kalau dulu hampir, Kok dulu maksudnya gimana? dulu kan ada Udah kehack, punya, kehack. kehack. Sekarang nggak sampai 1000. Nah yang dulu Yang dulu 1000 lebih. 1000 lebih. Iya. Dan cewek semua. Enggak, Oh, supporter. supporter malah. Supporter sama teman-teman. Tapi ada nggak yang dari seorang Mas Katrok Kidman ini? Bahkan ada yang supporter bilang bahwa super Kidman kan istilahnya, super Kidman Katrok ya itu. Ada nggak hal yang menarik? Misal, nah cewek yang DM atau cewek ngajak kenalan, ada? Ya itu jarang malah saya duluan. Aduh. Ya karena memang nggak ada tendensi ke situ mas ya. Ada lah, mas justru gue gak tendensinya ngono kan gue cewek oke. Enggak. Oh, Bukan mencari cewek, belum punya istri. mencari istri. Belum punya istri ya? Belum. Pacar? Pacar ya mungkin ada. Ada. Iya. Waduh, kasih itu tak promosi ya. Mungkin ada. Kok mungkin ada ini maksudnya diperjelas ini. Mungkin ada itu maksudnya gimana? Ya mungkin ada, ya mungkin bisa nggak ada, bisa ada. Gitu ya. Iya. Jadi yang mungkin jadi pacarnya Mas Katro sebenarnya harusnya bangga sampean. Dan jangan sungkan untuk menjadi pacarnya Mas Katro, karena beliau ini juga salah satu orang yang bermanfaat buat orang banyak. Nah, tanpa sosok-sosok seperti Mas Katro ini tim ya ora iso piye-piye, karena pelatih pemain pun ora iso nyiapke dhewe. Mungkin bisa tapi akan menjadi keterbatasan. Iya. Ya. Karena mereka pasti akan lebih comfort pada saat sudah ada yang menyiapkan. Tapi ada rasa ini nggak mas, penyesalan nggak istilahnya? Mas Katro masih kuliah? Saya lulus tahun 2013-2014. Oh, udah lulus? Sudah. Oke. Berarti istimewa ya, bisa Bisa kuliah juga. selama mengabdi, bisa kuliah, bisa bersekolah. Ya itu dari bapak angkat, dari Pak Nuh. Setelah itu saya sudah bisa mencari uang sendiri, ya saya bayar sendiri. Dan bisa menyelesaikan itu. Iya. Pas 3 tahun. 2013. 2011 sampai 2013-14. Lulusnya 13-14. D1 S1 mas? D3. D3. Nggak apa-apa. Saya disuruh Tapi kuliah. kan sebuah ini juga prestasi juga, karena di tengah pasti kan sibuk nih kalau pemainnya Liga Mas ada kan pasti Mas Katro juga pasti sibuk tiap hari ya. Ada libur pun juga paling cuman weekend kan yang nggak ada pertandingan. Kadang pun ada sesi latihan khusus kan seperti itu. Betul. Nah, tapi di tengah seperti itu sampean masih bisa istilahnya menyempatkan waktu untuk menyelesaikan kuliah. Ya intinya bisa membagi waktu antara kuliah dan antara yang di lapangan. Umur berapa mas berarti? Sekarang 29 mau ke 30. Udah waktunya nikah kan? Iya. Terus mas kapan? Kalau belum jodohnya mau gimana lagi? Oke. Iya, santai aja. Kalau kembali ke sepak bola mas, menurut Mas Katro yang selama ini merasakan istilahnya sudah mengikuti, sudah mengabdi di klub selama 10 tahun lebih ini, yang Mas Katro rasakan apa selama ini istilahnya ada perubahan nggak dari sepak bola yang dulu? Kita ngomongnya global di Indonesia ya. Jadi sudahkah ada perubahan yang signifikan atau apa? Mungkin perubahan di tim atau perubahan di Sepak bolanya? Sepak bola di Indonesia sendiri. Kalau perubahan ya mungkin ada ya. Ya. Jadi misal gini, jadi pada saat Mas Katro kan berhubungan dengan pelatih nih. Jadi pelatih yang mungkin dulu karena kalau nggak salah sekarang sudah ada perubahan ya lisensi kepelatihan. Betul. Ya di setiap liga, tingkatan liganya. Iya. Itu kan pasti ada perubahan. Nah di situ
Mas Gatot merasakan nggak ada perubahan yang signifikan? Jadi dari yang dulu pelatihnya hanya berlisensi ini, terus sekarang sudah berubah berlisensi ini, itu yang dijalani Mas Gatot ini ada perubahan? Kalau Misal intensitas apa namanya latihannya meningkat atau gimana gitu? oh seperti itu. Kalau setiap pelatih beda-beda. Setiap pelatih beda-beda. Beda-beda. Konsepnya beda-beda. Konsepnya beda-beda, dan untuk berlatih pun ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, seperti itu. Dan programnya itu ya ada yang lebih ringan atau yang berat, seperti itu. Kalau program pelatih belum terlaksana di hari itu juga, ya hari itu juga harus selesai, karena biar pemain pun biar paham, seperti itu. Jadi istilahnya perubahan pun ada karena memang konsep berbeda, terus Ya. kemudian pasti nanti apa yang dibawa masing-masing pelatih itu juga akan berbeda gitu Tuh, ya. ya. Kalau di tim sendiri Mas? Kalau di tim sendiri itu cuma latihannya itu cuma 1 jam. 1 jam? 1 jam. Setiap hari ya? 1 jam bisa lebih lah. Karena kan untuk kepahaman pemain kan beda-beda. Nah gitu. Iya. Itu maksudnya pelatihan apa Mas? Latihan tim. Latihan tim keseluruhan? Iya. Cuman waktunya paling 1 jam. Entah 1 latihan jam, fisik iya. lah, dan Iya, latihan kalau skill fisik, lah. kalau fisik mesti ada, mungkin 1 jam bisa 2 jam. Ya. Kembali ke apa namanya seorang kitman Mas. Jadi pada saat seorang kitman ini jadi sentral untuk mempersiapkan semuanya, pernah nggak ada kejadian yang mana kitman ini berhalangan hadir semua itu? Pernah nggak di tim di klubnya Mas Gatot ini biasa? Kalau berhalangan hadir itu Yang barengan maksudnya? Kan ada berapa? Ada 2 ya? ya. Ada 2. Nah pada saat itu harus ada kebutuhan untuk latihan, terus tapi ternyata kitmannya nggak ada semua gitu. Pernah Nggak ada, cuma salah satu aja. belum pernah kejadian Belum pernah, dua-duanya ya? dua-duanya belum pernah. Mungkin salah satu aja ya. Kebetulan dulu itu pernah waktu tugas di luar saya. Waktu ada pertandingan tuh saya kebetulan tugas kantor di luar. Jadi yang mendampingi cuma kitman satunya. Gitu ya. Kalau dua-duanya nggak ada ya repot semua. Kan yang tahu kan cuma kitman untuk mempersiapkan Dan nggak semuanya. bisa digantiin orang lain Mas? Ya kalau paham, kalau orang itu paham ya bisa. Bisa ya? Bisa. Cuman pasti akan menjadi Beda. beda Iya. kondisinya. Berarti sentral juga, pokok juga yang kitmannya. Karena kan udah Nggak bisa tahu, dipandang sebelah mata juga istilahnya gitu kan? karena udah tahu lingkupnya Ya makanya. dan udah tahu kebutuhan pemain ini seperti itu. Dan setiap ada perubahan, bukan perubahan, setiap ada permintaan itu apakah Mas Gatot yang berinisiatif untuk menanyakan ke pelatih, apa memang sudah diprogramkan, atau pelatih yang mungkin Mas Gatot misal ada pelatih bilang bahwa Mas besok ono latihan ini program ini yang dicoba itu nih, atau sudah ada porsi latihan yang dijadwalkan? Itu setiap pagi briefing. Oh, setiap pagi ada ya, briefing. setiap pagi briefing, setiap mau latihan briefing dulu, mengetahui programnya seperti ini ya, seperti itu. Enggak 1 minggu. 1 minggu Enggak itu di sudah breakdown dulu 1 minggu. Sudah 1 minggu di breakdown, tapi nanti kan yang tahu asistennya. Asistennya ini programnya ini. Kalau kitman mengetahui untuk programnya kita, misalnya kita buat 10x10 pemanasan. 10x10 terus nanti small game kecil, lapangan kecil. Terus habis itu nanti lapangan itu dibagi 3 kotak, 1, 2, 3. Satu untuk game. Stepnya sudah ada. Iya, stepnya udah ada. Terus nanti setelah itu selesai, mungkin nanti akan syuting atau tendangan bebas gitu. Kalau kondisi waktu pertandingan yang keluar kota, itu kan juga pasti ada sesi latihannya juga. Kalau sesi latihan itu tergantung kita keberangkatan. Oh gitu. Ya, Mulai dari situnya. Dari situnya, kalau misalnya kita berangkat 3 hari ya
cuma nanti kita uji coba lapangan aja. Oh, cuma uji coba aja. Iya, uji coba lapangan. Jadi melihat bagaimana space waktu yang dimiliki. Iya. Tapi kalau semisal ada space waktu yang itu harus ada latihan, walaupun 1 hari latihan, itu kan pasti ada keterbatasan loh. Mau latihan apa di sana itu yang menentukan pelatih apa Pelatih. pelatih ya? Pelatih, terus pelatih nanti mau ada tambahan 1 kali latihan ya, nanti pelatih berkomunikasi dengan manajemen. Nanti manajemen akan komunikasi dengan panpel setempat. Nah, kalau enggak ya sama LO-nya untuk mencarikan lapangan. Mencari lapangan Ya. dan mungkin juga ketersediaan alat yang dipakai untuk latihan juga ya. Mungkin ya kalau OB itu cuma latihan ringan. Oh, gitu ya, nggak Iya. sampai latihan berat banget gitu ya. Ada pengalaman menarik lainnya Mas yang tentang hal seperti itu? Kalau OB, Iya. kalau OB ya Mojokerto tahun itu. Kenapa itu? Kalau boleh diceritakan. Ya, udah pada tahu lah. Nggak, kenapa menarik? Nggak apa-apa, kita Ya ini kalau aja. dibanding ya nggak ada pelanggaran pun penalti. Gitu, Seperti itu hal aja ya. teknis lah berarti Iya, gitu ya. teknis. Karena 4-1 kan kita. Jadi istilahnya ada hal non teknis yang itu menjadikan menarik. Tapi kan kalau di Indonesia itu udah bukan hal yang ini Mas. Kenapa jadi menarik gitu? Maksudnya dari sisinya Mas Nato gitu. Ya menariknya ya kita uji coba lapangan pun nggak ada apa-apa ya penalti. Mencoba hal itu ternyata di hari H penalti juga. Sampai ada keterkaitan ya antara Iya. baru uji coba dan di apa namanya di pertandingan resminya gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu Mas, ada nggak semacam apa namanya salary untuk seorang kiper? Masuk ke manajemen juga kan maksudnya? Masuk. Nggak usah nyebut nominal, tapi ada apa enggak? Ya standar UMR aja. Benar-benar. Ya. Tapi ada ya. Ada. Dan itu berarti memang seperti orang bekerja gitu ya. Iya. Oke. Tapi ya mungkin lebih ke pengabdiannya Mas Katro yang diutamakan itu hanya sebagai istilahnya uang lelah gitu ya. Iya. Ya kalau dulu tuh waktu pertama ya nggak sampai standarnya. Gitu. Iya. Ya kalau saya tuh sedikit banyak ya tetap bersyukuri. Gitu ya. Karena nanti rezeki nggak di situ aja. Nanti rezeki bisa Karena ada di lain, tambahan ya. misal ada dapat pekerjaan lain Iya. dari situ gitu ya. ada yang orang yang ngasih misalnya itu uangnya lebih atau gajinya lebih nanti bisa dikasih ke saya ya. Atau bahkan ada nanti misal dapat istri dari situ gitu yang bisa jadi lah. Bisa jadi juga. Itu ada nggak sih Mas istilahnya hal khusus yang menjadikan seorang kitman itu apa seseorang untuk menjadi kitman? Maksudnya kalau misal saya nih, aku ingin jadi kitman nih, ada syarat khusus nggak atau hal khusus yang Saat khususnya itu nggak ada. ada ya? Mungkin mental dan mau beradaptasi. Fisik pasti karena Ya. jadi tumpuan untuk menyiapkan semuanya tadi. Ya. Ya semua orang pasti bisa jadi kitman. Hal yang mudah itu. Ya hal yang mudah tapi tergantung niat kita. Apakah kita mau menjalankan itu sebagai kitman atau sebagai pengabdi. Kalau saya kan istilahnya ya saya ngabdi dan saya enjoy di dalam kitman itu. Itu. Nah, berkaitan nih Mas, misal ada tawaran, kalau Mas kata lebih condong ke pengabdian ke klub. Kalau misal ada tawaran, Mas kata sampai tak tarik ke klub lain istilahnya, terus untuk menjadi seorang kitman juga atau malah justru ada kepala kitman lah atau apa yang lebih tinggi posisinya, apa yang akan dilakukan Mas kata? Saya bilang ke orang itu saya akan bertahan di sini walaupun di sana lebih banyak karena
kenyamannya yang utama, nyaman dulu. Yang mungkin nggak bisa didapatkan di tempat lain. Kalau misalnya timnas manggil ya pikir 2 kali. Kenapa pikir 2 kali? Ya bangga menjadi bagian dari timnas juga kan. Berarti nggak pikir 2 kali, selasa mikir lalu gas, gitu tadi lain. Iya lah. Karena ada kebanggaan tersendiri Iya. ya, seperti itu. Dan pernah nggak ada tawaran seperti itu? Kalau itu adalah 1-2. Ke timnasnya juga? Belum. Karena kan kita tahu timnas ini pernah datang ke Jogja juga kan, U22 atau apa itu, yang ber-TC di situ. Pernah nggak ada tawaran-tawaran itu seperti itu? Belum ada. Kalau timnas belum ada. Tapi melalui Kidman ini Mas Kato bisa menikmati ya, bisa menikmati sisi kecintaan terhadap sepak bola, untuk menyalurkan kenikmatan dalam mencintai sepak bola itu melalui menjadi seorang Kidman. Itu benar-benar enjoy Mas, Iya. tanpa ada pemikiran yang lain gitu ya. Ya kalau saya tuh mengalir aja. Terakhir Mas Kato, satu hal yang menjadi pertanyaan saya, bahwa apa sih pesan seorang Bos Katro ini untuk semua orang yang mungkin juga mempunyai prinsip yang sama seperti Mas Katro, di mana ingin menjadi bagian dari tim tapi benar-benar menjadi seorang pengabdi. Pesan saya cuma kejujuran. Kalau sudah ada kejujuran, nanti kepercayaan itu akan timbul di lingkungan kita. Lingkupnya itu. Ya, lingkup kita. Nanti kita dipercaya, itulah akan menjadi pedoman kita untuk menjalankan sebuah pekerjaan. Jadi istilahnya menjaga kejujuran dan Kejujuran. menjaga kepercayaan untuk bisa menjadi seorang pengabdi di lingkungan kita gitu ya. Betul. Oke. Mas Kato punya Instagram tadi, nanti boleh kita tampilin, siapa tahu Boleh. ada dia mau follow, menambah follower kan, seperti itu nanti bisa ditampilin kita di situ, nanti linknya akan kita tampilin gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Makasih sekali waktunya Mas Katro. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di next time, di sebuah wacana yang beda. Dan siapa tahu nanti saat Mas Katro bisa jadi CEO tadi, Amin. bisa diundang di mana ya, Iya. seperti itu. Atau saya masih diundang sama Mas Katro, yang kayak gitu. Jadi terima kasih sekali atas waktunya, dan seperti itu betul. Jadi jangan pernah memandang sebuah jangan pernah memandang sebuah pekerjaan yang mungkin kalau kita melihat bahwa itu adalah konotasi yang negatif, tapi ternyata positif juga, dan itu bisa menjadi sebuah penyampaian kecintaan, wujud dari kecintaan kita kepada klub dan sepak bola. Jadi seperti itu. Dan seperti biasanya jangan lupa untuk tetap support kita di channel ini, agar sesuatu hal yang mungkin nggak penting buat kamu tapi akan berguna buat orang lain. Jadi tetap sebarkan apa yang menjadi edukasi dan informasi di channel ini. Jadi seperti itu, dan sampai jumpa di lain kesempatan, di wacana yang lain, dan kita bisa menikmati romantisme sepak bola secara keseluruhan. Terima kasih, salam sepak bola Indonesia.